Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wassalasuna. Maqalah yang ke-31 An Hatimil Ashab, dari Syekh Hatim Al-Ashab. Syekh Hatim itu nama aslinya bukan Syekh Hatim. Hatim itu singkat julukan juga. Dulu pernah saya sampaikan. Seorang yang alim, terus tokoh besar di zamannya, bahkan sampai sekarang juga terkenal. Pada saat melakukan sesuatu, maka akan menjadi pelajaran bagi semua orang. Syekh Hatim ini kan seorang alim, tokoh sufi, juga orang biasa, maksudnya sama seperti orang-orang yang lain. Beliau juga punya toko lah, lapak di pasar, hari-hari jualan di situ. Nah, tiba-tiba suatu hari ada orang perempuan yang mau beli sesuatu di tokonya. Nah, begitu perempuan ini mau beli sesuatu, di depan pintu tiba-tiba keluar angin ya. Keluar angin kayak keras lagi. Langsung wajahnya berubah merah membiru karena menahan rasa malunya. Karena yang di depan ini seorang syekh, seorang alim, nggak kehilangan akal gitu loh. Menutupi aib sesama dengan sikap secara spontan langsung. Syekh Hatim ini pura-pura jadi orang tuli. Jadi pada saat perempuan ini tanya sesuatu, "Pak, itu harganya berapa?" "Apa? Itu harganya berapa, Pak?" Coba yang keras, aku nggak pati dengar." Nah, akhirnya dengan demikian si perempuan ini perasaannya lega. Oh, berarti ketika aku kentut tadi orang ini nggak dengar. Nah, itu kalau orang alim yang dengerin. Lain kalau kita yang dengar kentut begitu, jadi masalah. Satu lingkungan jadi dengar semua. Itulah sikap seorang alim. Jadi langsung sikap dengan sikap bisa menutupi aib seseorang. Karena itu walaupun bagaimana kan aib, artinya membuat orang malu kan. Nah, Syekh Hatim ini berkata, arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'atu. Ada 4 perkara lagi. Yang mana 4 perkara ini tidak ada yang tahu kadarnya atau nilainya atau harganya kecuali 4 juga. 4 dari jenis-jenis kita sendiri, yaitu jenis manusia. Fa inna syai'a innama yu'rafu bidittihi. Karena sesuatu itu kadar derajatnya, harganya, nilainya bisa diketahui dengan lawannya. Gitu. Nah, ini yang pertama adalah gini. Asy-syababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Yaitu yang pertama, masa muda. Tidak ada yang tahu harga dan nilai masa muda itu kecuali orang-orang yang sudah tua. Ada anak muda itu nggak akan tahu, nggak bisa juga menghargai masa mudanya. Nanti kalau dia sudah pada tua baru terasa. Biyen cah. Iki panganan koyong ini, daging koyong ini jenjek nom, habis. Saiki wis gak diuntung. Baru terasa masa muda. Dulu cah masih muda, jam-jam segini masih jalan-jalan. Itu baru terasa di saat orang sudah kehilangan masa mudanya itu. Jika itu sudah hilang baru terasa. Maka betul nyanyian Roma ini. Bila sudah tiada baru terasa.
bahwa keberadaannya sangat berharga. Gitu kan. Ya seperti itu. Jadi usia muda tidak ada yang bisa tahu nilainya kecuali orang yang sudah tua. Kemudian yang kedua, wal afiyah. Wal afiyah itu bukan hanya sehat. Makanya ya sehat itu ya sehat. Wal afiyah beda mana? Lebih lagi pada arti sejahtera lah. Kalau afiyah. Kalau sehat, sehat itu ya sehat badan. Tapi nek afiyah dua-duanya, badan rohani, jasmani. Karena yang disebut afiyah ini artinya aidifa'ul makruh, terhindarnya dari sesuatu yang tidak disukai. Itu afiyah. Sehat berarti kan lawan katanya sakit. Sakit sesuatu yang tidak disukai. Termasuk umpamanya kegagalan, kekecewaan. Itu kan juga sesuatu yang tidak disukai. Itu termasuk jika itu terhindar bisa disebut afiyah, sehat. Ya, makanya biasanya kalau sehat wal afiyah itu digandeng. Nilai afiyah ini, kesejahteraan ini, itu nilai paling tinggi. Tidak ada yang tahu harga nilainya itu kecuali orang yang mendapatkan bala, penyakit. Gitu. Baru terasa bahwa afiyah itu sangat berharga manakala sudah mendapatkan sakit. Kayak sekarang ini coba kita bisa menghargai lampu dan nyala. Dan ini pun jarang kita syukuri. Coba bentar aja matuni lampu. Lampu ini mati semua. Baru terasa. Yang baru-barusan ini lah, seperti banjir kemarin lah. 4 hari 4 malam kita bisa kemana-mana. Padahal selama ini kita nggak pernah mensyukuri bahwa kita sana sini aman, lancar. Nggak pernah kita syukuri. Begitu 4 hari 4 malam nggak bisa kemana-mana, baru terasa. Nggak ada signal, lampu mati total. Di rumah ada beras tapi nggak ada yang bisa masak. Baru terasa. Nah, terasanya nikmat itu manakala sudah tidak ada. Ya, seperti afiyah itu baru terasa manakala kita mengalami sebaliknya itu. Nah, kemudian Imam Ghazali berkata, batlu hadhil jumlah wala yu'rafu qadrul ghina illa ahlul faqri. Batlah hadhil jumlah. Jadi Imam Ghazali memberi tambahan, maksudnya begitu. Tambahannya gini kalau Imam Ghazali, tidak ada yang mengetahui nilai kekayaan. Jadi kayaknya seseorang itu seberapa sih? Terus kadarnya berapa sih? Standarnya gimana sih orang disebut kaya itu? Itu yang tahu tentu orang yang fakir. Umpamanya kita ini sudah punya rumah, punya motor. Suatu saat kita nggak punya uang, itu kadang sudah merasa fakir. Padahal dibanding orang yang di bawah kita, tentu kita dipandang kaya. Jadi yang tahu kekayaan, nilai kaya itu orang yang fakir, artinya orang yang di bawah kita. Di dalam rumah tangga, di situ perabot lengkap, motor juga sejumlah orangnya, rumah juga mendem. Suatu saat kekurangan sesuatu saya sudah merasa fakir deh, rasanya sudah layak menerima bantuan. Padahal dibanding dengan orang yang mungkin tinggal di pinggiran, yang hari-hari kerjanya merumput umpamanya dan penghasilannya nggak seberapa, itu tentu lebih kaya kita terasa.
Nah, itulah kadar kekayaan seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali orang yang lebih fakih darinya. Karena ya kita patut bersyukur ya Allah, meskipun kita punya begini-begini, ternyata masih ada orang yang lebih sengsara daripada kita. Makanya kalau agama menyarankan bila soal duniawi, kita disarankan untuk memandang orang di bawah. Kalau soal urusan agama, kita disuruh memandang orang yang di atas kita. Kemudian yang keempat, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa maradin. Kesehatan, nilai sehat itu juga begitu. Tidak ada orang yang tahu akan nilai kesehatan kecuali orang yang sakit. Kayak ya ini kita pagi ini duduk di sini nilai luar biasa, lagi sehat. Coba yang sakit, ada yang di rumah sakit duduk aja nggak bisa, bubuk miring juga nggak bisa. Mereka menyadari betapa bahagianya orang yang sehat itu. Sementara yang mengalami sehat nggak tahu nilai sehatnya, kurang syukur itu. Seperti itulah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Dan sifat urip, hidup ini. Kita diberi hidup atau dihidupin oleh Allah. Nilai kehidupan ini tidak ada yang tahu harganya kecuali orang yang sudah mati. Nah, tentu orang mati ya nggak ngerti tentang itu. Cuma jika sudah meninggal, bahwa nilai hidup itu lebih baik, lebih besar. Karena orang kalau masih hidup, segala sesuatu, segala kemungkinan kan bisa dilakukan. Tapi kalau sudah mati ya putus semuanya. Pengin itu, pengin ini, pengin melakukan sesuatu ibadah, wis putus kabeh. Tapi pada saat hidup nggak dihargai itu hidup, dan dia tidak tahu nilai hidup itu. Kadang-kadang sembrono, dikasih umur sampai 70 tahun, 80 tahun, dibuat kesenang-senang aja, poya-poya. Begitu menjelang kematiannya baru sadar, oh iya. Makanya nilai hidup ini luar biasa, maka perlu kita hargai, perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Gunakan untuk beribadah, agar yang memberi hidup itu ridho pada kita. Sebagaimana Abu Nuwas melalui syairnya ini menyampaikan sesuatu. Qala syair Abu Nuwas. Abu Nuwas ini terkenal seorang penyair. Itu. Kenapa kok disebut Abu Nuwas? Ini di sini diterangkan. Nama aslinya itu Syekh Hasan bin Hani. Hasan bin Hani. Itu nama asli Abu Nuwas. Kok dijuluki Abu Nuwas itu apa sebabnya? Sebabnya begini, beliau ini memang penampilannya keren, lucu, aneh-aneh. Rambutnya gondrong, mempunyai 2 kuncir, jadi selalu dikipang, dikuncir 2. Nah, kuncir ini kanan kiri, kemudian sebatas pundak, dan selalu bergerak-gerak. Makanya disebut natanusani, artinya bergerak-gerak. Nuwas itu berarti artinya bergerak-bergerak. Nah, kuncir yang bergerak-gerak. Artinya kuncir sebatas pundaknya. Itulah julukan Syekh Hasan bin Hani atau disebut Abu Nuwas. Nah, ini melalui syair
dalam bahasa Arab baharnya bahar tawil. Ini kalau syair ini harus melalui ilmu arut, bahar tawil. Lagunya saya nggak hafal lagunya ini. Bahar tawil, bi bahril tawil, kelawan bahar tawil. Fu'ulun mafa'ilun. Insya Allah begitu. Dunubiya in kafakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'un. Fu'ulun mafailu, fu'ulun mafailu. Ini kalau ilmu arutnya begitu. Ini wazannya. Jadi wazan itu ibaratnya apa ya? Ya apa ya? Kode. Nah, untuk kalau nada itu apa ya namanya? Wazan itu. Rumus lah, rumusnya. Dunubi ya in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi ya awsa'u. Nah, pasti. Jadi nek gak sesuai wazane ya jadi ini mung kurni tok, syukur muni. Tapi kalau sesuai wazan maka panjang pendeknya pas. Lagunya juga pas. Kadang ada yang tidak sesuai wazan di pas-pas nih. Dunubi ya in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi ya awsa'u. Wa matu ma'i fi shalihin in amaltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Seterusnya yang artinya kurang lebih begini. Namanya syair. Syair itu ya runtutan kalamnya tentu ya kita seruntut kalimat biasa, namun mempunyai arti yang dalam. Dzunubi, adapun dosa-dosaku. In fakartu, jika aku pikir-pikir. Fiha, di dalam dzunub, iku kasirun, banyak. Kalau aku merenung ternyata dosaku ini sukeh. Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'u. Sementara rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosa-dosaku. Ini kan pengakuan yang tulus. Artinya tidak ada orang yang tidak punya dosa. Mending dosa diakoni aja. Nggak ada orang yang tidak punya dosa. Karena memang ya menungso yang punya dosa. Tapi yang angen-angen harapannya rahmat Allah lebih luas atau ampunan Allah lebih luas, kasih sayang Allah lebih luas dari dosa-dosa hambanya. Wa ma tama'i fi sholihin in amaltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Amal soleh, aku tidak berharap dengan amalku yang soleh-soleh itu. Nggak terlalu menggantungkan itu. Tetapi justru kepada rahmat Allah aku sangat berharap. Fi rahmatillah ya Allah. Jadi seseorang jika berharap dengan amal solehnya, bergantung dengan amal solehnya, kecelik nanti. Mending kita berharap dan bergantung akan rahmat Allah. Itu seperti ini Abu Nuwas. Jadi harapanku terhadap amal soleh yang telah kuamalkan itu tidak seberapa dibanding dengan harapan akan curahan rahmat Allah. Karena seseorang masuk surga, mendapat ridho, mendapat mampu bisa melakukan ibadah itu karena rahmat Allah.
bukan karena amalannya. Karena kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu sebutkan min alamati i'timati bil amal, nuqsanur raja idza wujudil zalal. Ini kan termasuk tanda-tanda orang yang terlalu mengandalkan ibadahnya, yaitu berkurangnya rasa berharap terhadap rahmat Allah manakala nilai ibadahnya berkurang. Karena hari-hari sing diandalke ibadah, agar sudah beramal banyak, harapan rahmat Gusti Allah kuat. Begitu hari itu dia nggak beramal atau mungkin kurang amalnya, maka harapan terhadap rahmat Allah berkurang pula. Ini kan bahaya begini. Pas hari itu nggak mengamalkan apa-apa, berarti ya nggak pantas dia berharap. Nih, padahal dia melakukan sesuatu ibadah itu juga karena rahmat Allah. Nah, karena pada saat kita bisa melakukan ibadah, pandanglah itu sebagai anugerah nikmat Allah. Jangan dipandang itu prestasi, kemampuan. Ya boleh lah satu sisi mungkin mensyukuri prestasi, itu boleh, mensyukurinya yang boleh. Tapi pandanglah itu sebagai anugerah. Nah, makanya diciptakan tangekno bengi-bengi konsolat dan sebagainya, jangan lalu kita akui, aku nak bengi melek tahajud lah. Gak ngerti nih itu anugerah Allah. Wallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun uqirru wa akhda'u. Dialah Allah Tuhanku yang telah menciptakan aku, dan sesungguhnya aku adalah hambanya. Aku mengakui kekuranganku dan aku bersimpuh padanya. Fa in yakun ghufranun bi fadzalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Jadi jika ampunanmu, fa iyakun ghufranun fadzalika rahmatun, jika mendapat ampunan, ampunan Allah maksudnya, ya tentu itu sudah layak karena engkau penuh rahmat. Tapi jika aku mendapatkan selain rahmat, apalagi yang aku harapkan. Ya, itu namanya kata-kata syair kan begitu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mungkin itu ada dua makalah yang telah kita sampaikan. Ya, kesimpulan dari apa yang pagi ini sampaikan adalah mari kita mensyukuri apa yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, pada dasarnya tergantung dari mana sisi kita memandangnya. Meskipun itu dohire, itu bilahi atau musibah, tapi kalau kita terus ternyata itu juga sebuah nikmat. Maka tidak ada jalan kecuali kita mensyukurinya. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.